Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Bersyukur kepada Tuhan pada saat kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan. Ini suatu anugerah buat kita ya. Karena Tuhan begitu besar kasihnya Tuhan kepada kita sekalian. Dia rela mati, Dia rela disalib untuk kita. Nah, karena pada saat ini kita masih ada kesempatan diberikan oleh Tuhan, kita patut bersyukur. Puji nama Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah ini, kita mau berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala puji, hormat, syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Pada jam sore hari ini Tuhan, kami kembali menghadap hadirat-Mu yang kudus, menghadap takhta-Mu yang kudus Tuhan. Kami menyerahkan sepenuhnya di dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Kami mengundang Kau hadir di tengah-tengah saat ini, melawat setiap kami, memberkati setiap kami Tuhan. Karena begitu besar kasih-Mu atas kami Tuhan. Engkau rela mati, Engkau rela disalib untuk kami Tuhan. Kami manusia yang berdosa, tetapi melalui darah dan tubuh-Mu Tuhan, Engkau telah menebusnya dengan darah yang sangat mahal. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ibadah raya ini sepenuhnya di dalam tangan-Mu. Kami menyerahkan akan selesai kami masih di dalam perjalanan. Dan Tuhan pimpin, Tuhan hentar sampai tempat ini dengan selamat. Untuk siap kami memuji, memuliakan nama-Mu. Karena hanya Engkau saja ya Tuhan yang patut kami tinggikan, yang patut kami sembah, yang patut kami muliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekali kami menyerahkan ibadah raya ini Tuhan hanya di dalam tangan-Mu. Apabila masih ada kuasa yang ingin mengganggu, yang ingin memberikan, kadang-kadang kami tidak bisa berbuat apa-apa Tuhan, melalui Tuhan, bila kuasa darah-Mu sanggup menolong hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan, biar Kudus senantiasa memimpin kami, menuntun setiap langkah hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan sepenuhnya ibadah ini dari permulaan, pertengahan, sampai akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berucap syukur dan kami sudah berdoa. Amin. Itu dalamnya kasih-Mu Tuhan. Itu lebarnya kasih-Mu Tuhan Yesus. To
Kami kagum akan Engkau Tuhan. Karya-Mu begitu besar untuk kami Tuhan Yesus. Pengorbanan-Mu begitu besar untuk kami Tuhan. Pada saat itu Tuhan, kami merasakan kebangkitan-Mu. Kami merasakan kemenangan-Mu yang luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami akan memuji, memuliakan nama-Mu. Kami akan bersorak-sorai bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau telah bertakhta di atas pujian kami, memberkati setiap kami Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Mari sama-sama kita katakan amin. Sekali lagi puji kemuliaan Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya.
ukur kasih-Mu Tuhan yang begitu besar Tuhan Yesus. Kau bangun di salib.
biarlah pujian yang kami sampaikan menjadi kerinduan. Kami rindu mempersembahkan hidup kami untuk kemuliaan Tuhan, karena Engkau sudah menebus kami dengan darah-Mu sendiri Tuhan. Hidup kami bukan lagi milik kami sendiri, tetapi adalah milik Tuhan Yesus. Terima kasih buat kesempatan sore ini. Kami umat Tuhan boleh beribadah bersama, memperingati kebangkitan Tuhan Yesus. Sebab itu Tuhan, kami akan kembali belajar kebenaran firman Tuhan, supaya iman kami semakin diteguhkan, rohani kami semakin bertumbuh dewasa. Karena itu mari urapi setiap kami ya Roh Kudus. Urapi pula hamba-Mu yang terbatas, dalam Engkau yang berkata-kata melalui mulut bibir hamba-Mu, sampai ke pesan Tuhan bagi setiap kami saat ini. Kami umat-umat Tuhan siap untuk menerimanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang siap diberkati dengan firman Tuhan bersama kita berkata amin. Saya kembali bersaudara. Shalom ya, puji Tuhan. Nah, tidak akan ada kebangkitan tanpa kematian, ya. Karena itulah Paskah itu bukan hanya bicara tentang kebangkitan, tapi Paskah itu bicara tentang kematian dan kebangkitan Kristus. Nah, melalui kebangkitan Kristus pada hari ini ada 3 pesan yang Tuhan hendak sampaikan buat kita. Biarlah kiranya iman kita semakin diteguhkan, iman kita semakin kuat, ya. Bukan hanya sekedar kita memperingati kematian dan kebangkitan Kristus, tapi kematian dan kebangkitan Kristus benar-benar berdampak dalam kehidupan rohani kita, ya. Mari kita akan belajar bersama-sama. Yang pertama, melalui kebangkitan Kristus, kita lihat dari kitab Roma pasal yang pertama, di ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang keempat. Roma pertama, ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan tentang anaknya, dibicara tentang Tuhan Yesus, yang menurut daging diperanakkan dari keturunan Daud. Nah, memang Tuhan Yesus secara silsilah manusia itu dari Daud, ya. Dan menurut Roh Kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati, bahwa Ia adalah Anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Ya. Yang pertama, melalui kebangkitan Kristus kita diingatkan sekali lagi bahwa ini sebuah bukti bahwa Yesus adalah Tuhan, Anak Allah yang berkuasa. Maut, kematian tidak dapat menahan untuk Tuhan Yesus tidak bangkit. Tidak bisa. Batu yang besar yang menutup kubur Tuhan Yesus juga tidak bisa menahan, menghalangi kebangkitan Tuhan Yesus. Serdadu Romawi yang menjaga kubur Tuhan Yesus diperintahkan oleh para imam kepala dijaga, ya, bukan hanya batu menutup kubur, tapi juga dijaga oleh serdadu Romawi supaya katanya mayatnya tidak bisa diambil, ya, supaya kebangkitan Tuhan Yesus kalau Tuhan mau keluar itu terhalang oleh batu, terhalang oleh serdadu Romawi. Namun ternyata itu semua tidak bisa menghalangi kebangkitan Tuhan Yesus. Batu yang besar terguling. Serdadu Romawi waktu melihat, menyaksikan peristiwa batu terguling, gempa bumi yang luar biasa, ya, membuat mereka ketakutan sampai mereka itu seperti mayat hidup, ya, tertanam, ya, terkejut, terkagum melihat peristiwa yang belum mereka pernah lihat sebelumnya, dan mereka tidak bisa melakukan apa-apa. Kristus bangkit, ya. Jadi yang pertama, melalui kebangkitan Kristus membuktikan kepada kita bahwa Tuhan Yesus adalah Anak Allah yang berkuasa. Berkuasa atas maut, berkuasa atas kematian. Itulah sebabnya Tuhan Yesus layak untuk menjadi Tuhan, untuk menjadi Allah yang kita percaya, Allah yang kita sembah. Roma pasal 14 di ayat yang ke-9 berkata, kita lihat saudara, ya, Roma pasal 14 di ayat yang ke-9. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali. Yang dibicara tentang kematian dan kebangkitan Kristus,
Supaya apa? Supaya ia, yaitu Yesus, menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Jadi kematian dan kebangkitan Kristus mendorong untuk kita umat Tuhan sungguh-sungguh menjadikan Yesus sebagai Tuhan dalam hidup kita, karena memang Dia layak menjadi Tuhan dalam hidup kita. Melalui kebangkitan Kristus, iman percaya kita tidak sia-sia. Ada umat-umat Tuhan yang kadang-kadang merasa, aduh, aku percaya kepada Tuhan kok sia-sia ya. Tantangan, masalah, kesulitan, hal-hal banyak terjadi dalam hidupku. Doa-doa sepertinya tidak didengar dan dijawab oleh Tuhan. Iman percayaku kok sia-sia. Tapi dengar baik-baik, malam ini melalui peringatan kebangkitan Tuhan Yesus, Alkitab berkata, iman percaya kita kepada Tuhan Yesus tidak sia-sia. Dicatat dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 di ayat yang ke-17. Saya ajak agak banyak buka Alkitab supaya Bapak Ibu Saudara makin mantap bahwa ini bukan perkataan saya, tapi ini adalah firman Tuhan. 1 Korintus 15 di ayat yang ke-17 dikatakan, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maksudnya seandainya Kristus itu tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosa. Jadi ini kalimat yang sebaliknya. Kalau Kristus tidak dibangkitkan, iman percaya kita kepada Tuhan Yesus itu percuma, sia-sia, tidak ada gunanya, tidak ada faedahnya, tidak ada manfaat. Tetapi karena Kristus bangkit, maka ditegaskan iman Bapak Ibu Saudara saya kepada Tuhan Yesus yang bangkit itu tidak sia-sia. Bukan hanya iman kita tidak sia-sia, bahkan dikatakan jerilalah kita di dalam persekutuan dengan Tuhan itu juga tidak pernah sia-sia. 1 Korintus tetap pasal 15 Sekarang lompat ayat yang ada di 58. 1 Korintus 15 di ayat yang ke-58. Di situ dikatakan, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Ternyata bukan cuma iman percaya kita tidak sia-sia. Ketika Bapak Ibu Saudara dan saya berjerih payah di dalam kita membangun hubungan persekutuan dengan Tuhan, apapun yang kita lakukan seperti kita beribadah, kita berdoa, kita melayani, mungkin ada juga yang digerakkan Tuhan memperhatikan rumah Tuhan, memperhatikan gereja Tuhan, meskipun manusia yang lain nggak tahu, tapi dikatakan Alkitab jerih payah kita itu tidak pernah sia-sia. Jadi karena itu kalau Bapak Ibu Saudara diberi kesempatan untuk kita boleh melayani, untuk kita boleh melakukan sesuatu buat Tuhan, itu satu anugerah yang luar biasa. Bayangkan saja kalau seandainya Bapak Presiden atau mungkin Bapak Gubernur, Ibu Gubernur yang memberi kepercayaan kepada kita untuk melakukan sesuatu. Mungkin kita pembuat kue lalu Pak Presiden bilang, aku pesan kuemu. Wah, kita pasti merasa bangga, wah dipercaya oleh Pak Presiden atau Ibu Gubernur untuk membuat sesuatu buat beliau. Satu kebanggaan, ini dipercaya oleh Raja di atas segala raja, Tuhan Yesus. Jadi ini satu anugerah yang luar biasa. Jerih payah dalam persekutuan dengan Tuhan tidak pernah sia-sia. Semuanya itu diperhatikan, dicatat, diperhatikan, diperhitungkan, dan pasti akan dibalas oleh Tuhan. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang dituai. Jadi kalau Bapak Saudara dan saya menabur karena kita mengasihi Tuhan, menabur dengan apa yang kita bisa lakukan tentunya Tuhan tidak pernah menuntut untuk kita melakukan yang kita tidak bisa lakukan. Tuhan memberi kesempatan kita melakukan apa yang bisa kita lakukan. Dan kalau itu kita lakukan dengan hati yang mengasihi Tuhan, jerih payah dalam persekutuan dengan Tuhan tidak sia-sia. Oke, jadi ini yang pertama, pesan Tuhan melalui kebangkitan Kristus buat setiap kita. Bukti
bahwa Yesus yang kita sembah itu adalah memang sungguh Tuhan yang berkuasa, Anak Allah yang berkuasa. Maut, kematian dikalahkan, ya. Dia Tuhan yang bangkit, Dia Tuhan yang hidup. Maka iman percaya kita tidak sia-sia. Jerih payah kita dalam persekutuan dengan Tuhan juga tidak sia-sia. Ya, oke, ini yang pertama. Sekarang yang kedua, melalui kebangkitan Kristus, pesan yang kedua yang Tuhan mau sampaikan, ingatkan buat kita yang kedua adalah arah kehidupan kita sebagai umat Tuhan itu seharusnya diubahkan. Sekali lagi, arah kehidupan sebagai umat Tuhan melalui kebangkitan Kristus itu seharusnya diubahkan. Saudara ingat kisah dua murid, yang satu bernama Kleopas, yang satu Alkitab tidak menyebutkan namanya. Mereka pulang ke kampung halamannya Emmaus karena kecewa. Guru, rabi, Tuhan yang mereka ikuti, yang mereka harapkan bisa jadi pemimpin, ya ternyata mati. Mereka kecewa. Mereka kembali ke kampung halaman, ke Emmaus. Tapi di tengah perjalanan mereka bertemu dengan Tuhan Yesus, dan mereka belum tahu itu adalah Tuhan Yesus. Mereka belum tahu karena mata mereka tertutup oleh kekecewaan mereka. Namun ketika Tuhan ngomong-ngomong dengan mereka, ya mereka berbincang-bincang dengan Tuhan, tapi mereka nggak tahu itu Tuhan Yesus yang bangkit, ya. Hati mereka mulai berkobar-kobar. Sampai akhirnya Tuhan sama-sama mereka masuk ke rumah mereka. Dan waktu masuk ke rumah mereka, lalu Tuhan memecahkan roti, terbukalah mata mereka berdua. Oh, ini adalah Tuhan Yesus. Dia sudah bangkit. Ya, dan seketika itu juga Alkitab mencatat dua orang yang baru nyampe di rumah itu langsung balik lagi ke Yerusalem. Langsung balik. Ini bicara tentang arah yang diubah, arah yang diubahkan. Tadinya sudah kembali ke Emmaus, ke hidup yang lama, ya. Tapi ketika bertemu dengan Tuhan yang bangkit, arah mereka diubahkan. Kitab Kolose mencatat, ayo kita lihat saudara, ya. Kolose pasal yang ketiga, di ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, nah ini artinya Bapak Ibu Saudara, saya memperingati kebangkitan Kristus, kita juga rindu hidup kita mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Perhatikan kalimat berikut. Carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Memang selama kita hidup di bumi atau di dunia ini, kita membutuhkan hal-hal yang bersifat jasmani, betul. Pakaian, ya, makanan, rumah, ya, itu kita butuhkan, ya, termasuk juga untuk membeli makanan, membeli pakaian, membeli rumah. Uang, ya, alat penukar, itu juga kita butuhkan. Tapi saya mau ingatkan sesuai firman Tuhan, uang itu bukanlah segala-galanya. Sekali lagi, uang bukanlah segala-galanya. Berapa banyak ini orang-orang yang secara materi atau uangnya sudah sangat berlimpah, namun mereka ternyata tidak puas, tidak bahagia. Uang bisa membeli rumah yang sangat mewah, namun uang tidak bisa membangun atau membeli rumah tangga yang harmonis dan bahagia. Uang bisa membeli tempat tidur yang mahal, ya, tapi uang tidak bisa membeli tidur yang nyenyak, ya. Mungkin uang bisa membeli banyak hal, tapi uang tidak bisa menjamin, tidak bisa memuaskan, tidak bisa membahagiakan kehidupan kita manusia seutuhnya, karena memang uang bukanlah segala-galanya, ya. Nah, karena itu, kalau kita sudah dibangkitkan dengan Kristus, mari biarlah arah kehidupan kita bukan tertuju kepada perkara jasmani. Sekali lagi ya, perkara jasmani memang masih dibutuhkan selama hidup di dunia. Tapi jangan jadikan perkara jasmani itu sebagai yang terpenting.
Jangan. Tuhan bilang carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, perkara-perkara surgawi. Pikirkanlah perkara yang di atas. Disuruh cari, disuruh memikirkan perkara surgawi, di mana Kristus ada. Ya, jadi sekali lagi bukan berarti kita tidak membutuhkan uang, enggak. Tapi uang bukanlah segala-galanya. Tuhan rindu supaya kita memikirkan perkara surgawi, perkara yang di atas, lebih daripada apa yang ada di bumi. Itulah arah kehidupan yang diubahkan. Fokus utamanya, tujuan utamanya, arah tujuan kehidupan utama bukan lagi perkara jasmani. Ya, perkara jasmani itu seharusnya hanya menjadi tambahan. Ingat ya, Matius 6 ayat 33, semua sudah hafal, tidak perlu dibaca. Apa bunyinya? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Nah, ini kan bicara tentang perkara surgawi, kerajaan Allah, kebenaran firman Allah. Ini kan perkara di atas, perkara surgawi. Disuruh cari lebih dulu, disuruh sebagai yang diutamakan. Nanti semuanya itu ditambahkan. Kata semuanya itu, kalau Bapak Ibu perhatikan perikop itu, semuanya itu bicara tentang hal-hal jasmani, makanan, pakaian, dan hal-hal yang bersifat jasmani itu ditambahkan. Ya, jadi Tuhan tahu kita butuh perkara jasmani karena masih hidup di dunia. Nanti oleh Tuhan akan ditambahkan, akan diberikan kepada kita, sehingga kita berkata, orang yang takut akan Tuhan tidak akan kekurangan sesuatu pun yang baik. Itu Mazmur 34 berkata demikian. Ya, oke. Jadi arah kehidupan harus diubahkan. Nah, kalau arah kehidupan diubahkan, maka hidup juga pasti berubah. Pasti. Sekali lagi ya, kalau arah hidup umat Tuhan diubahkan, maka hidup umat Tuhan juga pasti mengalami perubahan. Tidak mungkin kan arah kehidupan diubah, tapi hidup umat Tuhan tidak berubah. Tidak mungkin. Kalau arah kehidupan diubahkan melalui kebangkitan Kristus, ya arah tujuan hidup umat Tuhan diubahkan, maka hidup umat Tuhan pasti juga berubah. Nah, ciri kehidupan umat Tuhan yang berubah itu punya 3 ciri. Ya, kita lihat dengan cepat. 3 ciri kehidupan umat Tuhan yang berubah. Karena arah hidupnya diubahkan, hidupnya jadi berubah. Cirinya apa, Pak? Hidup umat Tuhan yang diubahkan. Ada 3 ciri. Kita lihat 1 Petrus pasal yang pertama, di ayat yang ketiga mulai. 1 Petrus pertama, ayat yang ketiga mulai. Demikian firman Tuhan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Kristus dari antara orang mati, ya, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Melalui kebangkitan Kristus dikatakan membawa umat Tuhan kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Jangan ditutup ya, nanti kita lihat ayat yang berikutnya. Ciri yang pertama, umat Tuhan yang hidupnya diubahkan. Karena arah hidupnya berubah, maka hidupnya juga pasti berubah. Maka hidup yang berubah itu ciri yang pertama. Hidup umat Tuhan itu pasti penuh pengharapan. Ya, hidup umat Tuhan yang sungguh-sungguh diubahkan, hidupnya itu pasti penuh pengharapan. Punya pengharapan, bahkan penuh pengharapan. Sehingga tidak ada umat Tuhan yang kalau hidup diubahkan, ya, lalu putus asa, lalu patah semangat. Tidak ada. Kalau ada umat Tuhan yang patah semangat, putus asa, itu berarti hidupnya belum diubahkan. Kebangkitan Kristus belum berdampak dalam hidup umat Tuhan yang seperti itu. Karena hidup umat Tuhan yang sungguh-sungguh mengalami kuasa kebenaran Kristus, arah hidup diubahkan, hidupnya jadi diubahkan. Ciri yang pertama, selalu punya pengharapan, bahkan penuh dengan pengharapan. Yang kedua, ciri yang kedua,
Ya, di ayat yang kelima, tetap 1 Petrus pertama ayat yang kelima, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Yang kedua, ciri yang kedua, ayat 5 berkata, kamu ini Bapak Ibu Saudara dan saya ya, sebagai umat Tuhan, dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu. Ciri yang kedua, umat Tuhan yang hidupnya berubah. Ciri yang kedua adalah hidupnya terpelihara. Dan memang itu janji Tuhan. Kalau Bapak Ibu baca dalam Alkitab, ada banyak janji Tuhan di Alkitab yang mengatakan Tuhan itu pelihara kita. Satu ayat berkata, kalau burung-burung di udara dipelihara Tuhan, bukankah kita umat Tuhan jauh melebihi burung? Pasti kita juga dipelihara Tuhan. Jangan takut, jangan khawatir, kata firman Tuhan begitu. Ya, umat Tuhan yang hidupnya berubah, karena arah hidup berubah, hidupnya jadi berubah, dan hidup yang berubah itu punya ciri yang kedua, hidupnya pasti terpelihara di dalam kekuatan Tuhan. Ya, ciri yang ketiga saudara, tetap 1 Petrus pertama di ayat yang ke-6. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Ciri yang ketiga, umat Tuhan yang hidupnya diubahkan. Ciri yang ketiga, saudara, maka dikatakan hidup umat Tuhan itu akan bersuka cita. Bersuka cita. Apakah berarti tidak ada tantangan, masalah, kesulitan? Tidak. Kalau Bapak Ibu cermati di ayat yang ke-6, dikatakan sekalipun sekarang ini maksudnya saat kita hidup di dunia, seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Tetap loh ada tantangan, masalah, kesulitan. Tidak ada orang yang hidup di dunia tidak mengalami masalah, tantangan, kesulitan. Tidak ada, siapapun dia, tidak ada. Ya, kemarin Jumat kita sudah belajar firman Tuhan. Justru kadang Tuhan itu izinkan kita mengalami masalah, kesulitan, supaya apa? Kita makin dekat Tuhan. Ingat Daud, kemarin Jumat kita belajar ya, sebelum dia mengalami lembah kekelaman, dia kalau ngomong itu kepada Tuhan itu dia ngomong iya. Ia membaringkan aku, ia menuntun aku, ya kata iya yang dipakai. Padahal ia itu menunjukkan sesuatu yang jauh, hubungan yang jauh. Ya, tetapi setelah melewati lembah kelam, dikatakan engkau Tuhan. Ya, bukan lagi iya ya, tapi engkau. Engkau ini bicara tentang sesuatu yang dekat. Dan justru melalui lembah kekelaman, kesulitan, tantangan, masalah, Tuhan izinkan supaya kita umat Tuhan dekat Tuhan. Kita sadar kita membutuhkan Tuhan. Ingat juga kisahnya Ayub, kemarin saya singgung juga ya. Ayub sebelum mengalami kesulitan, Ayub itu cuma mengenal Tuhan dari kata orang, dari cerita orang. Dia tidak punya pengalaman pribadi dengan Tuhan, tidak punya. Ya, cuma dari kata orang saja aku tahu tentang Tuhan. Cuma dari kata orang saja aku mengenal tentang Tuhan. Tetapi sekarang itu maksudnya setelah mengalami tantangan, masalah, kesulitan, lembah kekelaman, mataku sendiri memandang Tuhan. Jadi tantangan, masalah, pencobaan, kesulitan diizinkan Tuhan supaya membawa kita makin dekat Tuhan. Karena itu dikatakan bersukacitalah. Bukan bersukacita untuk tantangannya, bukan. Tapi bersukacitalah karena kita punya Tuhan. Jadi kalau ada tantangan, kita nggak perlu takut, kita nggak perlu cemas. Kita percaya kepada Tuhan, kita berharap kepada Tuhan. Ya, pasti Tuhan tidak akan biarkan kita. Ya, 1 Korintus 10 ayat 13 dikatakan tidak ada pencobaan yang melampaui kekuatanmu. Sebab Tuhan itu Allah yang setia. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. 1 Korintus 10 ayat yang 13. Tuhan setia. Ya, percaya dan percayakanlah hidup kita sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan.
Ya, jadi inilah 3 ciri. Ya, kita koreksi, bukan koreksi orang lain, saudara. Kita koreksi diri kita sendiri. Adakah 3 ciri ini nampak dalam hidup kita? Karena 3 ciri ini ciri umat Tuhan yang diubahkan. Ya, kalau umat Tuhan belum memiliki 3 ciri ini, berarti hidupnya, maaf, belum diubahkan, saudara. Masih belum sepenuhnya diubahkan. Rupanya arah kehidupannya belum berubah. Padahal Tuhan rindu, Tuhan mau supaya kebangkitan Kristus mengubah arah hidup umat Tuhan. Kalau arah hidup diubah, maka hidup juga pasti berubah. Hidup yang berubah punya 3 ciri. Yang pertama, penuh dengan pengharapan. Selalu penuh dengan pengharapan. Tidak ada putus asa. Yang kedua, dikatakan terpelihara di dalam kekuatan Allah. Dan yang ketiga, penuh dengan sukacita meskipun melewati tantangan, pencobaan, kesulitan. Ya, oke. Jadi ini yang kedua, suatu arah hidup diubahkan. Yang ketiga sekarang, yang terakhir, suatu ya. Kita lihat dari 1 Korintus 15 di ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang keempat. 1 Korintus 15 ayat 3 mulai. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan, dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Kematian Kristus terjadi sesuai kitab suci, kebangkitan Kristus juga terjadi sesuai kitab suci. Maka yang ketiga, pesan Tuhan bagi kita melalui peringatan kebangkitan Kristus, Paskah, ya. Yang ketiga pesan Tuhan, biarlah firman Tuhan ini menjadi standar atau patokan atau pegangan utama dalam hidup kita. Sekali lagi, biarlah firman Tuhan ini jadi standar, jadi pegangan, jadi patokan utama dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara, apa yang jadi pegangan utama dalam hidup kita? Ada orang yang pegangan utamanya itu perkataan sahabatnya. Jadi kalau sahabatnya ngomong apa, dia percaya banget, ya, dia yakin apa yang dikatakan sahabatnya ini pasti benar. Nah, saya mau katakan, sahabat itu juga manusia. Manusia itu bisa salah. Mungkin sahabat itu tidak bermaksud mencelakakan, tapi pemikirannya yang terbatas membuat dia ternyata salah, memberikan nasihat, memberikan petunjuk atau bimbingan keliru ternyata, ya. Nah, mari jadikan firman Tuhan yang menjadi standar, menjadi patokan, menjadi pegangan utama dalam hidup kita. Kematian Kristus terjadi sesuai firman Tuhan. Kebangkitan Kristus terjadi juga sesuai firman Tuhan. Nah, kalau umat Tuhan tidak memegang firman Tuhan, rugi. Ingat, Alkitab berkata, bumi akan berlalu, tapi firman Tuhan tetap untuk selamanya. Nah, mari pegang firman Tuhan. Saya mendengar, tapi saya belum tahu pasti, tapi memang beberapa waktu yang lalu sudah ada ya gereja-gereja Tuhan, ya, di negara-negara tertentu yang sudah memberkati atau melaksanakan pemberkatan pernikahan sejenis. Jadi pemberkatan pernikahan homo, gay itu sudah, pemberkatan pernikahan lesbi, pria dengan pria, wanita dengan wanita. Itu gereja Tuhan, gereja ada yang memberkati pernikahan seperti itu, ada. Nah, baru-baru juga ada berita, ya, tapi saya tidak tahu sepenuhnya, ya. Cuman saya berdoa semoga ini tidak terjadi, ya. Ada orang yang punya otoritas, orang ini punya otoritas bukan hanya untuk satu negara, tapi otoritasnya ini atas dunia, ya, atas banyak negara. Nah, orang ini berkata, ya, dia menyampaikan boleh dikatakan boleh menyampaikan keputusannya gitu ya, karena dia punya otoritas.
dia bilang, Tuhan Yesus datang ke dunia cari orang berdosa. Betul, tidak salah, saya juga setuju. Dan ada ayat firman Tuhan bilang, aku datang, Tuhan Yesus bilang, aku datang untuk mencari orang yang terhilang, orang yang berdosa. Orang yang sehat tidak butuh tabib, orang yang sakit butuh tabib. Itu firman Tuhan bilang begitu, betul. Saya setuju dengan pernyataan statement seperti ini, saya setuju. Tuhan Yesus datang cari orang berdosa. Oke. Tapi ada kalimat berikutnya, kalimat berikutnya itu dia bilang, karena Tuhan Yesus cari orang berdosa, maka seharusnya gereja juga menerima orang berdosa. Oke, saya setuju juga. Masa gereja menolak? Kalau ada orang berdosa, tidak boleh masuk gereja, tidak boleh datang gereja, tidak boleh ikut ibadah. Wah ya enggak, ya. Alkitab berkata tidak ada orang yang benar. Semua orang sudah berbuat dosa. Lah kalau dibilang gereja tidak boleh orang berdosa masuk, berarti tidak ada yang boleh masuk. Termasuk pendetanya juga tidak boleh masuk. Karena pendeta kan juga manusia kan, masih bisa salah juga kan. Nah, saya setuju. Ya, gereja harus menerima orang berdosa. Oke, betul. Karena Tuhan Yesus datang mencari orang berdosa. Lanjut kalimat berikut. Dikatakan oleh yang punya otoritas ya. Ini otoritasnya cukup besar karena bukan hanya satu negara tapi bisa mencakup banyak negara. Nah, orang ini melanjutkan perkataannya, gereja bukan hanya sekedar menerima orang berdosa, tapi gereja juga harus menerima pernikahan dari orang-orang yang melakukan pernikahan yang nggak lazim. Maksudnya adalah lazim itu bukan pria dan wanita, tapi pria dengan pria atau wanita dengan wanita. Gereja harus menerima, ya. Nah, menerima ini dalam arti apa? Memberkati, mendoakan, menyetujui, atau bagaimana? Nah, ini bahaya, Ini statement yang diucapkan oleh seorang yang punya otoritas bukan cuma atas satu negara, tapi otoritas atas cukup banyak negara. Ya, wah, saya waktu dengar ini ya semoga keliru ya, semoga tidak benar-benar terjadi. Kalau ini benar-benar terjadi, gawat. Karena ini penyimpangan, penyesatan. Ya, saya tunjukkan, saya berani ngomong penyesatan karena firman Tuhan ada. Saya tunjukkan ya. Mengapa Pak Gembala kok bilang memberkati atau menerima pernikahan sejenis itu keliru, salah, dosa? Saya tunjukkan ayatnya ya. Ayo kita lihat dalam 1 Korintus, Roma pasal 1 di ayat yang ke-26. Roma pasal 1 di ayat yang ke-26. Saya bacakan pelan-pelan ya, Bapak Ibu boleh kasih tanda ayat ini supaya mengingatkan kita ya. Roma 1 ayat 26. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan. Apa itu hawa nafsu yang memalukan? Kalimat berikut. Sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tak wajar. Saya tidak ngomong bunuh ya, saya cuma baca ayat ya. Jadi jangan asumsi bunuh. Tapi ini kebenaran firman. Demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka dan menyala-nyala dalam berahi mereka seorang terhadap yang lain sehingga mereka melakukan kemesuman laki-laki dengan laki-laki. Dan karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal untuk kesesatan mereka. Lanjut ya, langsung lompat ayat 32. Sebab walaupun mereka mengetahui tuntutan-tuntutan hukum Allah. Jadi ada orang yang tahu tuntutan atau standar firman Tuhan ya, yaitu bahwa setiap orang yang melakukan hal-hal demikian ini maksudnya hal yang di atas ya. Banyak hal di atas itu banyak, termasuk tadi itu ya, mengganti persetubuhan yang wajar itu ya, itu termasuk. Yaitu bahwa setiap orang yang melakukan hal demikian patut dihukum mati. Mereka bukan saja melakukannya sendiri, tetapi mereka juga setuju dengan mereka yang melakukannya. Jadi kalau saudara cermati kalimat demi kalimat di ayat-ayat ini,
Kalau ada umat Tuhan yang setuju, bukan cuma melakukan ya, kalau melakukan sudah jelas salah, ya. Tapi kalau ada umat Tuhan yang setuju, setuju dengan tindakan seperti tadi ya, mesum katanya, ya, pria dengan pria, wanita dengan wanita, ya. Kalau sekarang ini banyak loh, Sob. Banyak, makin banyak. Bahkan masuk ke kampus-kampus, sekolah-sekolah. Karena itu saya titip pesan Bapak Ibu yang punya anak-anak di sekolah, di kampus, perhatikan anak-anak kita. Ya, karena sekarang mulai marak gaya hidup gay. Ya, wanita sama wanita akrab banget, Sob. Zaman dulu kalau wanita sama wanita akrab ada apa, Sob, ya. Kalau pria sama wanita terlalu akrab, waktunya kan nggak boleh. Zaman dulu kan begitu, Sob. Wah, nanti jadi bahaya gitu. Zaman dulu kan itu. Jadi kalau wanita sama wanita akrab, nggak apa-apa nih sahabat baikku. Pria sama pria akrab, nggak apa-apa nih sahabat baikku. Dulu kan begitu, Sob. Tapi sekarang mesti diwaspadai. Karena apa? Sekarang ini, maaf, dunia kan katanya menjelang akhir zaman kan dunia ini tambah dan ya, tambah dan tambah tak karu-karuan. Jadi kalau ada pria sama pria akrab, itu juga mesti diwaspadai, bahaya. Wanita sama wanita terlalu akrab, itu juga bahaya. Karena apa? Kita nggak pernah tahu dengan orang yang akrab ini, sejenis ini ya, apakah dia memang normal atau punya ketidaknormalan, kelainan gitu ya, abnormal, tidak normal, ya, tidak wajar. Jika akhirnya suka, dia nggak suka sama lawan jenis, tapi sukanya sama jenis. Ini bahaya. Ya, jelas Alkitab berkata, bukan cuma yang melakukan, tapi yang setuju itu salah. Jadi karena itu, saya pribadi, saya sangat berharap ya, gereja Tuhan tidak terbawa oleh situasi zaman. Iya Pak, sekarang zamannya sudah kayak gini. Ya nggak apa-apa lah Pak, ditoleransi. Nggak bisa. Tuhan memang cinta orang berdosa, tapi Tuhan itu benci dosa. Nggak pernah dikatakan Tuhan itu kompromi sama dosa. Nggak pernah, nggak pernah. Tuhan cinta orang berdosa, benar itu Alkitabnya. Tapi Tuhan benci dosa. Jadi kalau ada umat Tuhan yang kompromi dengan dosa, bahkan pemimpin-pemimpin tertentu yang setuju dengan hal-hal yang Tuhan nggak mau, gawat. Ya, nah saya mengajak Bapak Ibu Saudara, ayo pegang teguh firman Tuhan. Kalau tidak pegang teguh firman Tuhan, kita waktu dengar statement seseorang, kita bisa bilang, loh yang ngomong orang ini, masa aku tidak percaya? Yang ngomong ini orang ini orang hebat, orang pintar, orang punya pengaruh atas dunia. Masa aku tidak percaya? Kebenaran sekalipun minoritas tetaplah kebenaran. Ketidakbenaran sekalipun mayoritas tetap tidak benar. Jangan pernah ikut karena cuma mayoritas. Jangan. Umat Tuhan yang tidak punya standar kebenaran firman dan pegang standar kebenaran firman, nanti ikutnya suara terbanyak. Yang mayoritas, kan mayoritas, suara orang banyak, tidak menentang arus. Selamat Pak, soalnya mayoritas. Loh lah kalau bukan kebenaran, masa kita ikuti? Dikatakan yang setuju dengan yang melakukan dosa itu ikut salah, ikut berdosa loh di hadapan Tuhan. Jadi kita umat Tuhan mesti punya sikap yang tegas terhadap ketidakbenaran seperti apa. Sekali lagi bukan benci orang berdosa, saya nggak ngomong demikian. Kita harus mengasihi semua orang. Tuhan cinta orang berdosa, tetapi Tuhan benci dosa. Umat Tuhan juga nggak boleh kompromi. Ya, oke, nanti kita kembali Jadi yang ketiga pesan Tuhan mau ingatkan setiap kita. Mari pegang teguh firman Tuhan. Jadikan firman Tuhan sebagai standar, patokan, pegangan utama dalam hidup kita. Kalau ada orang lain ngomong tidak sesuai firman, jangan dipercaya. Termasuk mungkin kalau satu ketika Bapak Ibu Saudara mendengar saya ada ngomong sesuatu yang tidak sesuai firman, boleh. Saya dikomplain, boleh.
Itulah sebabnya mengapa kalau saya nyampaikan firman, saya mesti pakai ayat. Mungkin Bapak Ibu yang dengar gini, Pak Gembala nyampaikan firman, ayat kok bolak-balik dibaca, nih. Loh, saya ini justru karena takut keluar dari kebenaran, maka saya dasari dengan firman. Saya takut nanti ini pikiran saya yang jalan. Saya dasari dengan firman. Karena itu saya tunjukkan, saya cek Bapak Ibu, ayo baca. Yang dibaca kan firman. Yang dibaca bukan perkataan manusia, bukan buku pintar, bukan buku primbon, tapi firman. Ya, nah ayo kita makin mendalam dalam firman, pegang teguh firman Tuhan. Ya, dan inilah 3 pesan Tuhan melalui kebangkitan Kristus malam hari ini. Tuhan sampaikan 3 pesan buat setiap kita. Yang pertama, Yesus adalah Tuhan, Anak Allah yang berkuasa. Ya, maka iman kepercayaan kita tidak sia-sia. Jadilah dalam persekutuan dengan Tuhan juga tidak sia-sia. Yang kedua, arah hidup harus diubahkan. Tidak boleh lagi fokus atau mengutamakan kepada apa yang ada di dunia. Yang di dunia perkara jasmani itu cuma tambahan. Tuhan tahu yang kita butuhkan, tapi cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Cari perkara yang di atas, pikirkan perkara yang di atas lebih daripada apa yang di bumi. Kalau arah hidup diubahkan, hidup pasti berubah. Ciri umat Tuhan yang hidupnya berubah, dikatakan tadi yang pertama, selalu punya pengharapan. Bahkan hidupnya penuh dengan pengharapan. Yang kedua, hidupnya terpelihara dalam kekuatan Allah. Dan yang ketiga, hidupnya bisa tetap bersukacita sekalipun melewati berbagai pencobaan. Pesan yang ketiga, yang terakhir, jadikan firman Tuhan sebagai pegangan, patokan utama dalam hidup kita. Kematian Kristus terjadi sesuai firman, kebangkitan Kristus terjadi sesuai firman. Mari umat Tuhan pegang teguh firman Tuhan supaya kita tidak disesatkan. Ya, penutup yang terakhir. Nah, karena itu seperti kerinduan dan doa Paulus, biar ini juga menjadi kerinduan dan doa kita. Paulus berkata dalam Filipi pasal 3 di ayat yang ke-10, kita baca nih ayat-ayat 2 ayat yang terakhir ya. Filipi pasal yang ketiga di ayat yang ke-10. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Cukup sampai situ ya. Mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Ya, ini juga jadi doa dan kerinduan kita. Tuhan, aku rindu seperti kerinduan Paulus. Aku juga rindu untuk semakin mengenal Tuhan dan mengenal kuasa kebangkitan Tuhan. Nah, kita akan bisa mengenal Tuhan dan mengenal kuasa kebangkitannya kalau kita diberi roh hikmat dan wahyu. Kalau tidak diberi roh hikmat dan wahyu, sulit untuk bisa lebih mengenal Tuhan, mengenal kuasa kebangkitan Tuhan ini sulit. Butuh roh hikmat dan wahyu. Mari kita baca ini sebagai ayat penutup. Efesus pasal 1 ayat yang ke-17 mulai sampai dengan ayat yang ke-20. Efesus pasal 1 ayat yang ke-17 mulai. Setelah ini pelayan mimbar bisa kembali maju ke depannya. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu, memberikan apa? Roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Perhatikan ada kata kemuliaan bagi orang kudus. 19. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Perhatikan kata hebat kuasanya bagi yang percaya. Jadi kalau kekayaan kemuliaan bagi orang kudus, kehebatan kuasa Tuhan bagi yang percaya. 20. Yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukan Dia di sebelah kanannya di surga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut. Jadi Tuhan bangkit naik ke surga, kekuasaan Tuhan itu lebih tinggi, dikatakan lebih tinggi dari apa disebutkan, segala pemerintah, penguasa, kekuasaan, kerajaan dan tiap-tiap nama
yang dapat disebut. Dengan kata lain, tidak ada yang lebih tinggi dari Tuhan Yesus. Tidak ada. Ya, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Jadi Bapak Saudara, kalau kita lihat, supaya kita bisa semakin mengenal Tuhan, mengenal kuasa kebangkitan Tuhan, butuh roh hikmat dan wahyu. Jadi kalau berdoa minta Tuhan, beri aku roh hikmat dan wahyu. Beri aku roh hikmat dan wahyu. Supaya dengan roh hikmat dan wahyu yang Tuhan karuniakan, Tuhan anugerahkan kepadaku, itu membuat aku bisa semakin mengenal Tuhan, mengenal kuasa kebangkitan Tuhan. Ya, nah kalau kita semakin mengenal Tuhan, semakin mengenal kuasa kebangkitan Tuhan, maka tentunya kita akan jadi umat Tuhan yang semakin percaya. Nah kalau kita semakin percaya, dikatakan tadi betapa hebat kuasanya bagi orang yang percaya. Jadi orang yang semakin percaya, dia akan mengalami kehebatan kuasa Tuhan. Semakin percaya, semakin mengalami kehebatan kuasa Tuhan. Tapi semakin tidak percaya, semakin tidak mengalami kehebatan kuasa Tuhan. Lalu juga dikatakan melalui pengenalan akan Tuhan, mengenal kuasa kebangkitan Tuhan, membuat kita juga semakin kudus. Bukan cuma semakin percaya ya, tapi semakin kudus. Dengan semakin kudus, Bapak Ibu Saudara, saya akan mengalami kemuliaan Tuhan. Karena dikatakan tadi betapa hebat kekayaan kemuliaannya yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Jadi yang hidup kudus, yang semakin kudus akan semakin mengalami kemuliaan Tuhan. Tapi yang semakin tidak kudus, semakin tidak mengalami kemuliaan Tuhan. Dan itu hanya bisa terjadi kalau kita semakin mengenal Tuhan dan kuasa kebangkitannya. Sebab itu mari minta roh hikmat, minta wahyu, supaya kita makin mengenal Tuhan, makin mengenal kuasa kebangkitan Tuhan, sehingga kita semakin percaya dan semakin hidup kudus. Amin. Bila firman Tuhan boleh jadi berkat untuk kita sekalian, silakan kami kembali maju ke depan. Layak untuk Tuhan kita puji dan kita sembah. Dikatakan tadi, jauh lebih tinggi dari pemerintah, penguasa, nama yang dapat disebut, Tuhan jauh lebih tinggi daripada itu semua. Layaklah Engkau Tuhan, layak Engkau untuk dipuji, dimuliakan, dan diagungkan. Bagi Yesus
dipuji dan ditinggikan. Biarlah senantiasa dalam hidup kami hanya Engkau yang kami tinggikan dan agungkan. Yesus Kristus Tuhan yang sudah mati dan bangkit mengalahkan maut, kematian, pertanda bahwa Engkau Allah yang maha kuasa. Iman percaya kami kepada Engkau tidak sia-sia. Jadilah dalam persekutuan dengan Tuhan juga tidak sia-sia. Karena itu Tuhan, biarlah arah hidup kami semakin diubahkan, sehingga hidup kami juga semakin diubahkan dengan ciri hidup kami penuh dengan pengharapan. Hidup kami bisa tetap bersukacita meskipun melewati berbagai macam tantangan, masalah, kesulitan. Kami bisa tetap bersukacita karena kami punya Tuhan, kami punya segala-galanya, dan hidup kami terpelihara di dalam kekuatan Allah yang dahsyat dan hebat. Terima kasih Tuhan, kami juga mau pegang teguh firman Tuhan, karena firman Tuhan adalah satu-satunya kebenaran yang sejati. Kami tidak disesatkan, kami tidak dibelokkan dari kebenaran, karena kami tetap pegang teguh firman Tuhan. Hamba terbatas untuk berkata dan menjelaskan, Roh Kudus yang terus mengingatkan firman yang sudah kami terima. Bahkan beri kami roh hikmat dan wahyu, supaya kami boleh semakin bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan dan kuasa kebangkitan Tuhan, yang membuat hidup kami semakin percaya dan semakin kudus di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa untuk setiap jemaat-jemaat Tuhan. Tuhan, Kau berkati setiap umat-umat-Mu. Diberkati iman rohani. Ini berkat utama yang kami butuhkan. Tuhan, adalah berkat rohani. Dan kalau rohani kami diberkati, yang lain akan Tuhan tambahkan. Diberkati kehidupan keluarga rumah tangga, diberkati usaha pekerjaan, diberkati studi sekolah, diberkati kesehatan kami. Bahkan Kau berjanji menyediakan masa depan yang indah, penuh dengan pengharapan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh Tuhan, kami berdoa buat teman-teman seiman yang tidak bisa hadir. Tuhan, menilik melawat setiap mereka. Untuk yang sakit, pemulihan kesehatan Ibu Gunadi, dan juga teman-teman seiman kami yang lain, mungkin ada yang sakit. Lewat tempat ini kami berdoa, biarlah kuasa Tuhan yang ajaib menjamah, pulihkanlah kekuatan, kesehatan, kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh hidup Tuhan Yesus, teman-teman seiman kami yang sakit disembuhkan. Bahkan mungkin ada mereka yang sedang lemah imannya, Tuhan kuatkan, teguhkan iman mereka, supaya mereka boleh kembali datang dan percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Yang susah dihiburkan, dan menghadapi masalah pergumulan, kami tetap percaya dan menanti-nantikan Tuhan dengan satu keyakinan Tuhan nyatakan pertolongan tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan, semua yang sudah melayani, persembahan yang sudah dipersembahkan, apapun yang dilakukan setiap umat Tuhan, termasuk ada juga umat Tuhan yang membagikan berkat untuk teman-teman seiman malam ini. Tuhan, jadilah dalam persekutuan dengan Tuhan itu tidak pernah sia-sia. Engkau Allah yang melihat, Engkau Allah yang memperhatikan, Engkau Allah yang mencatat, Engkau Allah yang memperhitungkan, Engkau Allah yang akan membalas kembali. Karena apa yang kami tabur itu pasti juga akan kami tuai, karena Engkau Allah yang maha adil. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa memberkati bangsa negara kami Indonesia, pemimpin-pemimpin bangsa kami, kota kami Surabaya, bahkan juga tetangga lingkungan sekitar gereja Tuhan. Memberkati setiap jemaat Tuhan yang berulang tahun sepanjang minggu ini, dalam melalui pertambahan usia yang Tuhan beri, membawa kami semakin dekat Tuhan, semakin cinta Tuhan, semakin sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Setelah selesai ibadah, kami akan berpisah satu dengan yang lain, kembali ke keluarga rumah tangga, kembali ke aktivitas kami. Biarlah segala berkat, anugerah, damai, sukacita yang melimpah dari Allah Bapa Surgawi, kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan kuasa Roh Kudus akan terus memimpin menuntun langkah kehidupan setiap kita. Itu terus mulai kita sekarang, mulai malam ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya diberkati Tuhan. Mari bersama dengan iman kita berkata amin. Tuhan berkati kita sekalian, selamat Paskah. Ya, nanti Bapak Ibu Saudara dibawa menerima bingkisan berkat di Paskah ini, Saudara ya. Itu sudah dibawa tadi waktu datangan kelihatan. Tuhan berkati ya.